Cara paling umum untuk membuka VS Code adalah dengan double klik ikonnya seperti ini, namun VS Code juga bisa dibuka lewat command line. Khusus untuk pengguna macOS, sebelumnya harus install command code terlebih dahulu. Coba tekan shortcut command palette, lalu pilih install code command in path, dan klik enter. Jika berhasil, muncul notifikasi seperti di bawah ini. Buka terminal, lalu coba ketik code -version, maka akan muncul versi VS Code yang kita install. Sekarang kita coba buka sebuah folder di VS Code dari command line. Ini saya tutup dulu. Sekarang kita lihat isi dari folder kursus VS Code. Teman-teman bebas bisa pakai folder apa saja yang ada di komputer masing-masing. Di sini saya punya folder kursus VS Code. Lalu ada beberapa folder di dalamnya seperti project 1 dan project 2. Misalkan saya mau buka folder project 1 di VS Code, maka saya ketik code diikuti dengan nama folder, berarti kode project 1, lalu tekan enter, maka isi dari project 1 terlihat di VS Code. Kita juga bisa buka dua folder sekaligus. Ketik code folder pertama, spasi, diikuti folder kedua, untuk membuka kedua folder tersebut di VS Code. Di sini saya di dalam folder kursus VS Code. Jika saya ingin membuka semua isi dari folder ini, saya ketikkan code spasi titik. Maka semua file yang ada di sini dibuka di VS Code. Tadi folder sudah, sekarang file. Misal saya membuka file index.html. Maka saya ketik code nama filenya, di sini berarti code index.html. Kita bisa lihat filenya terbuka di VS Code. Selanjutnya untuk membuka sebuah file di baris tertentu, ketik code -g nama file -2 diikuti dengan baris yang dituju, lalu klik enter. Kita bisa lihat VS Code membuka file tersebut dengan kursor berada di baris ke-10, karena tadi saya masukkan angka 10. Untuk membuka beberapa file, misalnya saya membuka file index.html dan index.js, saya bisa ketik code spasi file pertama index.html, spasi file kedua index.js. Kalau kita buka sebuah file lagi, misalnya code spasi package.json, VS Code akan membuka file tersebut di satu window yang sama. Tapi ada satu parameter yang bisa digunakan jika kita mau buka file di window yang berbeda. Ketik code spasi -n nama filenya. Di sini saya coba buka file .gitignore, lalu klik enter, maka file tersebut akan dibuka di window yang berbeda. Kita juga bisa membuat file baru lewat command line di VS Code. Misalkan saya mau buat file baru, saya kasih nama view.html. File ini tidak ada sama sekali di folder ini. Klik enter, maka filenya terbuka di VS Code. Lalu file ini saya simpan. Sekarang kita coba list lagi foldernya. Maka file view.html terlihat dalam folder kursus VS Code. Kita juga bisa membuat sebuah file baru dalam folder yang juga baru. Misalkan ketika saya ketikkan code project 3 /index.html, folder dan file ini keduanya tidak ada di sini.
Klik Enter, lalu kita save. List ulang, maka folder project 3 terlihat. Coba kita masuk ke dalam folder project 3, maka kita bisa lihat file index.html. VS Code juga bisa digunakan untuk membandingkan isi dari dua file. Misalkan saya ingin membandingkan file index.html dan index.js. Saya bisa ketik code -d spasi file pertama index.html spasi file kedua index.js, maka VS Code akan membuka dua file tersebut dan membandingkan kedua isinya.